Halo, selamat siang buat kakak-kakak sekalian, abang-abang sekalian, saudara-saudaraku sekalian. Semoga dalam keadaan sehat, sukacita. Bagi yang tinggal di Batam, jaga kesehatan karena cuaca Batam sedang tidak kondusif. Kadang hujan, kadang panas yang membuat kita mudah terserang penyakit. Oke. Teman-teman bosku semua, hari ini adalah tahun politik. Tahun politik buat kita semua warga negara Indonesia. Ini tahun demokrasi yang dimana kita bisa memilih anggota-anggota dewan yang kita anggap bisa menyalurkan aspirasi suara kita ke pemerintah, mewakilkan. Wakil itu mewakili kita, sebenarnya masyarakat itu adalah ketua satunya, wakilnya ada di sana kan gitu. Karena nggak bisa masyarakat semua duduk di kursi anggota dewan tersebut, sehingga diwakilkan kan gitu. Diwakilkan satu kursi itu 7.000 suara, itulah perwakilannya. Karena 7.000 itu tidak satu kursi itu tidak mungkin diduduki oleh 7.000 orang. Jadi begitulah tekniknya. Jadi saya baru kali ini terjun di dunia politik ini, baru kali ini saya dengan niat yang baik, dengan visi misi yang bisa saya gapai, tidak muluk-muluk. Dan di sini juga saya baru melihat hal-hal yang baru ketika saya mau mencalonkan menjadi anggota Dewan DPRD Kota. Hal-hal yang baru saya temukan. Karena ketika saya mau mencalonkan, ada teman saya mengatakan atau masyarakat mengatakan kalau mencalonkan itu uang 1M itu dianggap menjudi. Artinya kita wajib menghabiskan uang 1M itu untuk dapat ikut berpartisipasi di pesta demokrasi. Awalnya saya tak percaya, tapi seiringnya berjalannya waktu, seiringnya banyak yang saya temukan, hal itu ternyata nyata. Karena langsung ditanya kita, berapa per kepala kan gitu. Disinilah rusaknya moral kita. Kita berteriak-teriak, kemana anggota dewan kita, kenapa nggak peduli dengan masyarakatnya. Kita berteriak-teriak, masyarakatnya berteriak, kenapa jalan rusak, mana anggota dewannya, kok nggak ada yang peduli. Bagaimana mau anggota dewan itu, wakil kita itu peduli kepada kita, sedangkan kita juga tidak peduli dengan dia. Kita hanya peduli dengan uangnya. Ketika kita mengatakan atau meminta sesuatu kepada anggota dewan itu, calon anggota dewan itu uang per kepala, maka hasilnya nanti ujung-ujungnya akan korupsi. Bagaimana dia mengembalikan biaya uang yang dia keluarkan? Bagaimana dia mengembalikan uang yang dia pinjam ke bank untuk menarik simpati kita, mengambil suara kita, meminta suara kita, membeli suara kita, kalau tidak dengan cara korupsi? Dia habiskan 1M, 2M. Bagaimana dia cara mengembalikan dalam waktu 5 tahun tersebut? Ya pasti dengan korupsi. Karena kita tahu gaji anggota dewan itu mungkin kurang lebih 40 juta. Hitung selama 5 tahun. Apakah menutupi utangnya yang 3M, 4M?
Jadi kalau orientasinya sudah uang, maka hasilnya juga yang dikerjakan juga harus punya uang. Jadi jangan kita berharap terlalu banyak kepada anggota dewan kita, wakil kita di sana. Kenapa tidak berbuat apa-apa ketika ada masalah di masyarakat? Ya kita sendiri yang membuat begitu. Ada calon anggota dewan yang mau betul-betul bekerja, yang tidak mengandalkan uang, tidak murni dia hanya ingin membantu masyarakat, tapi kita tolak karena kita tidak dapat amplopnya. Kita tolak karena dia tidak memberikan sesuatu kepada kita. Padahal calon anggota dewan ini mau berusaha keras untuk mensejahterakan masyarakatnya, saudaranya, teman-temannya. Tetapi dengan sikap kita yang kalau ada uang berapa pilih. Orang-orang yang seperti ini, yang bersih, yang mau bekerja, tidak akan dapat kesempatan untuk membantu masyarakat yang lebih luas karena terhalang cara kita tadi, terhalang oleh uang tersebut. Aku yakin sangat banyak orang yang cerdas, orang yang baik mau bekerja, mau betul-betul menjadi wakil kita, tapi dia tidak akan diberikan panggung. Susah untuk dapat panggung, susah untuk mendapatkan tempat untuk dapat menjalankan keinginannya, tempat untuk mengekspresikan dirinya membantu masyarakat, terhalang oleh berapa perkepala tersebut. Jadi tolonglah kita ubah pola pikir kita tersebut. Untuk apa? Untuk kesejahteraan kita di 5 tahun ke depan. Harus bijak kita. Ketika calon anggota dewan itu pertama, dia tidak udah kita pilih dengan hati nurani kita, tapi dia tidak bekerja, tinggal jangan pilih 5 tahun lagi. Karena kita punya power, masyarakat itu punya power untuk mendudukkan dan tidak mendudukkan seseorang. Itu presiden juga. Karena negara kita ini adalah negara demokrasi. Semua itu di tangan rakyat. Tetapi karena kita terfokus dengan uang, dengan dana, berapa per kepala, itu yang sulit. Jadi kalau bisa kita ubah statement kita ubah pola pikir kita. Untuk apa? Untuk mendapatkan hidup yang layak, kesejahteraan, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya saya bukan memuji-muji. Kalau nggak setuju teman-teman juga tidak ada masalah juga, tidak pilih. Tapi kalau ingin maju, ingin sejahtera, ingin betul-betul rasa keadilan itu ada pada kita semua, boleh pilih saya. Nah, kalau untuk diandalkan uang, saya tidak, karena saya tidak mau orientasi saya untuk uang. Gitu. Contohnya di dapil saya, dapil 3, masih banyak yang belum terjamah BPJS. Masih banyak yang belum terjamah BPJS. Alasannya kenapa? Beragam alasannya. Ada yang kurang tahu informasi, ketidaktahuan cara mengurusnya, susahnya administrasi kepengurusannya. Itu alasan-alasan yang dapil saya, dapil 3
tersebut masih banyak yang belum BPJS. Tapi ketika saya nanti duduk, saya sudah katakan kepada teman-teman semua, saya akan jemput bola. Saya akan ambil data-data teman-teman masyarakat di sana yang belum punya BPJS dan saya akan bantu untuk membuatkan BPJS-nya. Itu sangat membantu. Karena suka tidak suka BPJS ini sangat dibutuhkan masyarakat. Mungkin yang sehat merasa itu tidak penting, tapi ketika sakit itu sangat penting. Sakit kita, tidak ada uang kita bisa pakai BPJS. Intinya, mari kita ubah pola pikir kita supaya kita bisa mendapatkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan kita punya hak suara berteriak kepada wakil kita di sana ketika dia tidak bekerja. Kalau kita memberikan hati kita, bukan karena uang untuk memilih dia. Bijaksanalah kita untuk menentukan suara kita di tahun 2020. Salam sukses.